Hai anak-anak semua, bertemu lagi dengan Pak Hasim. Kali ini kita kembali akan belajar materi IPA kelas 8. Kalau di video sebelumnya kita sudah mempelajari zat aditif, nah, masih ingat kan apa itu zat aditif? Kali ini kita akan melanjutkan ke subbab selanjutnya. Apa itu? Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Apakah kamu tahu dampak penggunaan alkohol, nikotin, dan kafein? Bagaimana upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba? Semua itu kita akan mempelajarinya pada subbab zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau ingin menggunakannya secara terus-menerus. Jenis-jenis zat adiktif ada tiga. Yang pertama narkotika, yang kedua psikotropika, dan yang ketiga zat psikoaktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Maka, narkotika merupakan zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter adalah melanggar hukum. Penggunaan narkotika dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan, yaitu narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, dan narkotika golongan 3. Kita akan membahasnya satu persatu. Narkotika golongan 1 sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi, menyebabkan ketergantungan sehingga tidak digunakan dalam pengobatan. Misalnya adalah heroin atau putau, kokain, dan ganja. Penggunaan heroin, morfin, opium, dan kodein dalam jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan, meninggal karena overdosis, menyebabkan sembelit, gangguan siklus menstruasi, dan impotensi. Jika penggunaannya menggunakan jarum suntik yang tidak steril, maka dapat tertular berbagai jenis penyakit berbahaya seperti HIV atau AIDS. Penggunaan ganja dalam jangka panjang dapat menyebabkan daya pikir berkurang, motivasi belajar turun drastis, perhatian ke lingkungan sekitar berkurang, daya tahan tubuh menurun, dan gangguan sistem peredaran darah. Penggunaan kokain dalam jangka panjang yaitu kurang gizi, anemia, kerusakan pada hidung, dan gangguan jiwa. Selanjutnya, narkotika golongan 2 berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan sehingga digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Misalnya adalah morfin, betidin, dan metadon. Narkotika golongan 3 berpotensi ringan, menyebabkan ketergantungan sehingga banyak digunakan dalam pengobatan. Misalnya kodein, seperti gambar di samping. Fungsi zat adiktif yang kedua adalah psikotropika, merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Maka penggunaan psikotropika harus sesuai dengan resep dokter. Psikotropika dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungannya, yaitu psikotropika golongan 1, psikotropika golongan 2, psikotropika golongan 3, dan psikotropika golongan 4. Psikotropika golongan 1 tidak digunakan sebagai obat, contohnya ekstasi dan LSD. Dampak penggunaan ekstasi dalam jangka panjang dapat menyebabkan kurang gizi, anemia, penyakit jantung, gangguan jiwa, stroke, dan gagal jantung. Sedangkan psikotropika golongan 2, 3, dan 4 digunakan sebagai obat, contohnya amfetamin, metafetamin, pentobarbital, flunitrazepam, diazepam, klorazepam, dan nitrazepam. Nitrazepam gambarnya seperti gambar di samping, yaitu obat tidur. Dampak penggunaan nitrazepam dalam dosis tinggi dapat menyebabkan gangguan berbicara, gangguan persepsi,
jalan sempoyongan, penghambatan pada pernapasan, koma, dan kematian. Beberapa contoh zat psikoaktif selain narkotika dan psikotropika, misalnya alkohol, nikotin, dan kafein. Jenis alkohol yang banyak digunakan yaitu etanol. Apabila alkohol digunakan dalam jangka panjang, dapat merusak hati, merusak kelenjar getah lambung, merusak sistem saraf, gangguan jantung, dan meningkatkan risiko kanker. Nikotin terdapat pada daun tembakau sebagai bahan pembuatan rokok, sehingga orang yang merokok dapat lebih tahan kantuk atau lebih aktif. Namun demikian, merokok berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru. Selanjutnya kafein, yaitu zat yang secara alami terdapat dalam kopi. Umumnya, kopi dikonsumsi dengan tujuan agar tidak mengantuk, karena kafein merupakan stimulus yang mampu meningkatkan kerja otak. Kafein juga ditemukan pada teh yang dikenal dengan nama tein, namun kadarnya tidak sebanyak kafein dalam kopi. Nah, untuk itu, upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba dapat kita lakukan ada 10 macam. Yang pertama, mengenal dan menilai diri sendiri. Dua, meningkatkan harga diri. Tiga, meningkatkan rasa percaya diri. Empat, terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan. Lima, memilih pergaulan yang baik dan terampil menolak tawaran narkoba. 6. Terampil sebagai agen pencegahan penyalahgunaan narkoba. 7. Menerapkan pola hidup sehat. 8. Memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan. 9. Melakukan kegiatan yang positif. 10. Membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga. Nah, demikian anak-anakku. Semoga anak-anakku terhindar dari bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya seperti alkohol, nikotin, dan kafein. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dah.